Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan berbicara tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Sahabat Tufail ibn Amr ini merupakan sahabat yang ketika berada di masa jahiliyah, masa sebelum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, beliau termasuk orang yang dikenal dermawan, juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap orang lain. Tidak hanya dermawan dengan hartanya, tapi beliau siap membantu siapapun dengan tenaganya, dengan kedudukannya, sehingga beliau digambarkan sebagai seorang yang yut'imul ja'i wa yu'amminul khaif wa yujirul mustajir. Orang yang selalu memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberikan keamanan bagi mereka-mereka yang ketakutan, dan orang yang memberi perlindungan bagi orang-orang yang butuh perlindungan. Jadi jiwa sosialnya itu luar biasa. Ini sebelum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan Tufail tentunya adalah kebaikan yang hanya akan dibalas oleh Allah di dunia. Hanya akan dibalas di dunia jika dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah, yang bertanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya kepada ya Rasulullah tentang sosok Abdullah bin Jud'an. Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an ini orang yang selalu membantu orang-orang yang butuh bantuan, menghormati para tamu, memberi makan orang-orang fuqara wal masakin. Apakah semuanya itu bermanfaat di akhirat kelak? Kata Nabi, tidak, wahai Aisyah. Dan ini termaktub di dalam Bukhari dan Muslim. Karena dia belum bertaubat dari kesyirikannya. Dia belum pernah mengucapkan istighfar, bertaubat dari kesyirikannya, dari perilaku menyembah berhala. Demikian pula Tufail, sekalipun dia sosok yang luar biasa dalam pandangan masyarakat, dan memang dia betul-betul punya jiwa yang luar biasa, ya, membantunya sungguh-sungguh. Kalau sekarang banyak orang yang kemudian berlomba-lomba membantu dengan berbagai macam niat, bahkan ada yang berbohong. Ya. Tapi orang-orang musyrik, termasuk orang-orang Arab, itu salah satu kelebihan mereka atau akhlak mulia mereka itu adalah kedermawanan, sikap senang membantu, melayani. Termasuk Tufail yang luar biasa dalam bab ini, sampai juga digambarkan oleh para ahli sejarah, di antaranya Tufail ini tidak pernah, api di rumahnya itu tidak pernah padam. Api untuk memasak itu tidak pernah padam, karena beliau selalu memasak untuk siapa? Untuk orang-orang. Jadi memang punya karakter yang mulia, karakter yang baik. Tufail juga seorang adib, sastrawan. Kemampuan
syairnya atau bersyair itu luar biasa. Beliau punya kekuatan dalam bab bahasa. Ya. Termasuk sastrawan yang unggul di masanya. Penyair Arab yang terkemuka. Keluarganya pun termasuk keluarga yang terpandang. Karena Tufail ini ma'asyiral muslimin, orang yang terpandang di tengah-tengah kaumnya, orang-orang musyrik di Mekah itu sangat khawatir. Sosok seperti Tufail ini terpengaruh dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Tufail ketika berada di Mekah itu selalu dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik untuk mendengarkan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik selalu meminta kepada Tufail untuk tidak mendekat dan bahkan agar Tufail menutup kedua telinganya dengan kapas. Jadi kekhawatiran orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik tahu, orang-orang Arab tahu apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ucapan manusia. Orang akan terpengaruh. Dan mereka khawatir tokoh-tokoh seperti Tufail ini terpengaruh dengan Rasulullah SAW. Maka mereka pun melakukan upaya pencegahan. Selain mencegah Tufail, mereka pun juga memberikan citra buruk kepada Tufail akan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, itu seorang penyihir. Dia telah memisahkan keluarga. Dia telah memisahkan ayah dari anaknya, istri dari suaminya. Itu adalah propaganda negatif orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah memisahkan mereka. Memisahkan artinya ketika Nabi mengajak manusia ke jalan Allah, ada yang menerima ajakan tauhid, ada yang tidak menerima. Itu yang dimaksud memisahkan. Jadi Tufail terus diberi omongan-omongan ya untuk menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu ketika ma'asyiral muslimin, azallahu wa iyyakum, Tufail ini berpikir. Dia mengatakan, saya ini orang yang punya akal. Saya juga adalah orang yang mengerti tentang bahasa. Saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Kenapa saya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh sosok yang ditakut-takuti itu? Yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang musyrik. Kalau ucapannya baik, kata Tufail, berkata dalam dirinya, kalau ucapannya baik, saya akan terima. Berarti itu kebaikan. Kalau itu ucapan yang diucapkan itu adalah keburukan, ya saya tolak. Ini pemberontakan ya. Itu orang-orang berakal itu mereka akan memberontak terhadap sikap-sikap yang sebetulnya tidak rasional. Loh, kok gini ya? Maka Tufail pun ma'asyiral muslimin, akhirnya dia melepas kapasnya. Dia pun mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun yakin bahwa yang diucapkan ini adalah bukan ucapan manusia, yang diucapkan oleh Nabi bukan ucapan para penyair, yang diucapkan oleh Nabi bukan ucapan para penyihir. Ini adalah kalam yang tidak mungkin turun kecuali dari langit, dari Tuhan. Maka Tufail pun menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengikrarkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada fitrah kebaikannya itu masih aktif ya.
Sekalipun karena orang-orang Arab itu juga menyembah berhala ya karena kebodohan. Orang-orang yang memang betul-betul ingin mencari kebenaran, hakikat kebenaran, itu sangat mudah sekali untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang cerdik di antara mereka. Namun sayangnya ma'asyiral muslimin, saya ketika membaca ini teringat dengan sebagian saudara-saudara kita ya. Ini salah satu fenomena yang menyedihkan di dalam tubuh umat Islam. Fenomena yang sangat menyedihkan dan mohon maaf kalau saya katakan sangat menjijikkan di tengah-tengah tubuh umat Islam. Apa itu? Fenomena atau fenomena di mana di antara kita saling memberi peringatan agar tidak mendekat kepada si fulan, si dai fulan, kelompok fulan, organisasi fulan. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah SAW. Jangan ikut kajian itu syubhat. Jangan ikut kajian itu Wahabi. Jangan ikut kajian itu Asy'ari. Dan statement-statement, nama-nama yang mereka ciptakan. Ya Allah. Hati-hati dengan kelompok itu, kelompok kita yang paling benar. Kamu jangan dengar loh, bisa terpengaruh nanti. Itu strateginya orang musyrik untuk menghalangi dakwah Islam, dakwah Rasulullah SAW. Ini yang saya katakan mohon maaf. Terkadang saya bisa kita katakan ya sesuatu yang jijik ya. Tidak pantas kita menjadi umat yang seperti ini. Masing-masing kelompok ustadz dai terkadang ingin mengunci akal pengikutnya. Wallah alam apa niatnya. Ya. Jangan dengerin itu. Lalu diberi stempel yang sana dengan stempel-stempel negatif. Dan terkadang ada kebohongan-kebohongan itu. Dan ini yang terjadi. Realitas kita ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita, antum yang mendengar ini, jangan terlibat. Ya. Di antara kita perpecahan, jangan melibatkan diri. Walaupun mereka membawa ayat-ayat Allah. Kalau Anda mengaji, lalu muncul benih permusuhan, itu berarti yang ditanamkan di otak Anda itu salah. Kalau kita saling mentahdir, padahal sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, Quran hadisnya sama, kiblatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, ulama yang didengar juga sama. Hanya berbeda dalam 1-2 masalah, kesamaannya 98%. Lalu saling mengeluarkan kelompok itu dari ahlus sunnah, saling menghujat. Allah, jangan. Itu perilakunya orang-orang musyrik. Sekalipun yang berperilaku itu bersorban, berjenggot, apapun. Jangan pernah kita mau diadu domba atau akal kita ditutup, dikunci oleh siapapun. Ini mohon maaf saya bersikap seperti karena menyedihkan dan menjijikkan. Ya, bahkan bukan terjadi di Indonesia. Ketika kita melihat di medsos itu, ya Allah, terkadang di luar pun demikian. Ya. Satu kelompok mengklaim paling benar, mencela, oh itu Wahabi, yang Wahabi itu yang itu. La haula wala quwata. Terus apa yang didapatkan oleh umat? Dalam kondisi seperti ini, apa yang didapatkan oleh umat selain perpecahan, permusuhan, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Jadi strategi orang musyrik itu terkadang dipakai oleh kita itu. Biarkan orang mendengar. Jangan klaim diri kita. Kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Sama-sama mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mencintai para sahabat Rasulullah SAW, mencintai para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kenapa itu terjadi? Ya. Jadi itu yang dilakukan orang musyrik. Kamu jangan dengar. Tapi Tufail orang yang cerdas. Tufail mengatakan, saya punya akal. Ya. Ini pemberian Allah ini akal ini luar biasa. Kita bisa tahu mana ucapan batil dan mana ucapan yang tidak. Akhirnya pun beliau memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, dan Tufail karena meyakini kebenaran dan mencintai kebenaran serta mencintai umat,
Beliau pun mencurahkan tenaga untuk mendakwahkan Islam kepada keluarganya. Maka beliau menyeruh ayahnya, menyeruh ibunya, menyeruh istrinya, dan mereka pun memeluk agama Allah karena Tufail. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan pahala yang diraih Tufail. Dan termasuk, ini keistimewaan Tufail, termasuk salah satu sahabat besar yang memeluk agama Allah melalui perantara dakwah Tufail adalah Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dari suku yang sama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tufail menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada sebagian dari kaumnya. Jadi ketika beliau berdakwah, keluarganya alhamdulillah memeluk agama Allah, Abu Hurairah dan beberapa orang memeluk agama Allah, tapi sebagian masih menolak. Coba perhatikan cintanya Tufail kepada umat. Beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemui Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah, minta doanya Nabi. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kabilah Daus. Kepada kabilahku ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah agar mereka mau menerima Islam. Ini Pak, bukti cinta. Bukti cinta, bukti sayang, bukti rahmat. Betul-betul ingin berharap semua orang itu juga mendapatkan kebaikan yang sama, bukan malah dilempar ke neraka. Dia berharap gimana orang-orang ini bisa merasakan rahmatnya Islam, nikmatnya Islam. Dia tidak mampu, dia sudah mengajak, belum mampu, dia minta doa. Dia minta Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla membuka hati-hati masyarakat. Membuka hati masyarakat untuk menerima Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Dan Rasulullah berpesan kepada Tufail, ya Tufail, kembali kamu ajak mereka, tapi kamu ingat, ajaklah mereka dengan lemah lembut, rifqan, dengan kelemah lembutan ya Tufail. Ajaklah mereka kepada agama Allah birrifq, dengan lemah lembut. Maka setelah menerima pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tufail pun kembali dan berdakwah, dan subhanallah, seluruh kaumnya memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilah ini masuk Islam. Mereka terdiri dari 80 keluarga dan mereka semua datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca perang Khaybar. Pasca perang Khaybar mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azallahu ayyakum, ini juga pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin, bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ajaklah mereka dengan lemah lembut. Ketika lisan kita tidak mampu mengajak, maka ajaklah dengan sikap dan perbuatan kita. Tunjukkan Islam yang baik. Tunjukkan Islam yang bisa membuat orang itu merasa nyaman. Tunjukkan akhlak kita. Orang Muslim itu harus komitmen kuat dengan akidahnya, lemah lembut di dalam bersikap, berakhlak. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kokoh memegang teguh akidah keislamannya. Dalam persoalan akidah mereka tidak akan berbasa-basi, mereka tetap bertahan. Dan mereka meyakini akidah yang mereka yakini dan mereka sampaikan. Jadi rahmat, kelemah lembutan itu bukan berarti seseorang kemudian merelakan akidahnya itu tercabik-cabik atau bahkan tanazul, ya. Apa istilah tanazul itu? Yaitu seperti merelakan, ya, atau ngalah dalam persoalan-persoalan akidah, ya.
berani melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah atas nama toleransi, tidak. Itu tidak diperbolehkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu jelas. Kalau soal akidah, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Mereka pun demikian. Mereka-mereka di luar Islam pun demikian, dan itu hak bagi semua agama. Silahkan. Yang terpenting ketika terjadi hubungan, maka hubungan ini harus terjalin dengan baik selama masing-masing saling menghormati. Umat Islam diwajibkan untuk berlemah lembut. Umat Islam ketika mengajak manusia ke jalan Allah dengan rifq, dengan kelemah lembutan. Dan tidak hanya kelemah lembutan, tapi menunjukkan akhlak yang mulia. Tufail ma'asyiral muslimin, ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, diriwayatkan bahwa Amr bin Hamamah itu adalah orang yang rumahnya disinggahi oleh Tufail. Dan di rumah Amr ini ada patung besar yang disebut Dzulkaffain, pemilik dua tangan. Maka Tufail pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk membakar patung tersebut. Lalu Nabi pun memberikan izin. Ini ma'asyiral muslimin a'azzallahu iyyakum. Tentunya harus kita perhatikan konteks pada saat itu. Kota Makkah jatuh di tangan kaum muslimin, dikuasai oleh umat Islam. Dikuasai oleh umat Islam setelah umat Islam terusir dari kota Makkah. Terusir dari rumah mereka, terusir dari harta benda mereka. Dan setelah orang-orang musyrik melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memerangi sekutu yang menjadi sekutu Islam. Jadilah peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, dan kita lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang mengusir beliau. Sebagian besar maafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau diperangi itu sangat wajar. Tapi Nabi memaafkan mereka. Siapa yang masuk ke rumah fulan, maka dia aman. Siapa yang berteduh di rumah fulan, maka dia aman. Itu kondisi Fathu Makkah, pembebasan kota suci Makkah. Dan insya Allah Makkah dan Madinah tidak akan dikuasai oleh orang-orang musyrik. Allah akan menjaga kota Makkah dan Madinah. Pada saat itu Tufail berada di satu rumah yang ada patungnya, lalu minta izin, kemudian dirobohkan, dibakar patung tersebut. Ini saya katakan tentu sesuai dengan konteks pada saat itu. Artinya apa? Tidak boleh kemudian kita jadikan apa yang dilakukan oleh Tufail ini lalu kita terdorong untuk merobohkan patung-patung yang berada bukan di wilayah kita, di rumah kita, di rumah orang lain. Merobohkan patung itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Seperti kejadian baru-baru ini. Artinya yang menjadi sesembahan orang-orang di luar agama Islam, dan itu di wilayah mereka, di tempat ibadah mereka, maka tidak boleh umat Islam melakukan perobohan, perusakan, penghancuran. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang dulu pernah terjadi kasus di Timur Tengah itu, yang kemudian berdalil dengan riwayat cerita-cerita seperti ini. Ini kan beda. Konteksnya berbeda, itu sudah menjadi wilayah kaum muslimin, sudah dikuasai. Dan itu atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagaimana Allah firmankan, "Qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun." Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Di akhir ayat Allah mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Artinya tidak boleh kita memaksa orang menghancurkan rumah ibadah, menghancurkan patung dan lain sebagainya. Yang itu berada di wilayah-wilayah mereka, di rumah-rumah mereka. Itu bukan hak kita itu. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Maka
ketika membaca satu peristiwa, itu juga harus dikaitkan dengan peristiwa yang lain. Juga harus dilihat konteks pada saat itu. Bahkan dilihat juga ayat-ayatnya Allah Azza wa Jalla, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada terjadi nasikh wal mansukh dan lain sebagainya. Ini perlu kita tekankan agar kita ini belajar sejarah, ya, kemudian tidak menjadi orang-orang yang salah langkah. Ya, sekali lagi terkadang ada sebagian dari kita yang melakukan tindakan perusakan, lalu dia berdalil dengan beberapa kasus yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal konteksnya berbeda, kondisinya juga berbeda. Kemudian ma'asyiral muslimin azzallahu ayyakum, Tufail tentunya sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau meningkatkan kualitas iman dan takwa beliau. Beliau senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di masa sebelum Islam, beliau lanjutkan. Hanya bedanya ketika di masa sebelum Islam, yang beliau lakukan semata-mata karena memang tuntutan atau kondisi atau tabiat yang dia miliki, tabiat kebaikan. Tapi setelah Islam dia melakukan semua itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Islam memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, beliau pun semakin bersemangat. Ya. Terhadap manusia beliau berlakukan kebaikan, jiwa sosialnya luar biasa, dan itu pun tidak pernah meninggalkan jihad bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pelajaran juga penting bagi kita, ma'asyiral muslimin. Para sahabat itu tidak pernah hitung-hitungan pahala, Pak. Saya sudah melakukan ini sehingga saya tidak perlu itu. Saya sudah banyak infak sehingga saya nggak perlu amal itu. La na'udzubillah. Sahabat itu ada peluang kebaikan mereka kerjakan. Sudah demikian besar kontribusi mereka semasa hidup bersama Rasulullah. Setelah meninggalnya Rasulullah pun mereka tetap melanjutkan perjuangan. Tufail pun demikian. Tufail ma'asyiral muslimin, beliau pun ikut berjuang di jalan Allah, termasuk ketika terjadi peperangan yang disebut dengan perang Al-Yamamah, beliau pun maju sebagai seorang prajurit, beliau dan anaknya. Beliau dan anaknya, orang tua keduanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya terluka. Tufail pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perang yang terjadi di masa Abu Bakar radhiyallahu tabaraka wa taala pada tahun 11 Hijriah. Tufail gugur di perang Al-Yamamah sebagai seorang syuhada, orang-orang yang terbunuh tatkala berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin sekilas dari kehidupan salah satu tokoh dari tokoh-tokoh kita yang insya Allah dengan kita mengetahui namanya, perbuatannya, perbuatan baiknya, akan tumbuh rasa cinta kita kepada mereka, kepada sosok Tufail, kepada sosok sahabat-sahabat yang lain. Ini salah satu keutamaan kita membaca sejarah mereka, itu adalah menumbuhkan rasa cinta dan juga bisa meneladani, sekalipun sekali lagi mungkin tidak bisa persis ya. Kalau saya pribadi mengatakan kita ini persis seperti sahabat itu, ya Allah, kok ya memang tidak ada mustahil ya, tapi ya sepertinya mustahil. Namun kisah-kisah ini setidaknya mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kata orang, kalau tidak bisa diambil seluruhnya, ya diambil sebagiannya. Jangan tidak mengambil bagian sama sekali. Ambil bagian kebaikan mereka, walaupun tidak sepenuhnya. Dan tentu yang terakhir adalah ada rasa cinta kita kepada mereka. Karena Nabi SAW bersabda, Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Engkau akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang kau cintai. Siapa yang menjadi idola kita di dunia, itu yang akan menjadi kawan-kawan kita di akhirat kelak. Dan insya Allah kita mengidolakan Muhammad SAW. Kita
kita mengidolakan, mencintai dengan sepenuh hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bagaimana kita bisa mencintai mereka kalau kita tidak pernah membaca sejarah mereka, tidak mengenal mereka, tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, wah ini ceritanya terlalu besar, terlalu melangit, terlalu. Ya. Memang tujuan kita itu adalah memotivasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik sekalipun tidak persis seperti mereka, karena memang berat ya akhi, ya. Menjadi seperti sosok Abu Bakar, Umar, atau menjadi sosok seperti Tufail dan lain sebagainya itu sangat-sangat luar biasa hebatnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.